Ekstrimipun anu channelipun apa? Setyo Purwanto Tigir Napas. Nggih. Kaya senyum sih lho. Sudah mulai Pak ya? Hah? Ini Senin tanggal 17. Tanggal enggak? Tanggal 17. Tanggal berapa? 17 dan juga. Om Badrun rene Om Badrun. Iya. Sini. Sanggeran Kucangan tak niki to, Pak? Sedah Kucangan daerah Kucangan. lagi daerah apa stand ngetan itu to? Iya, sinten? Pak Tanto niki ngene Pak Harsoyo. Sanglet anu kali yen jenengan kali sanggeran niki Pak. Nggih, tebih Pak. Ya ning jenengan apa Depokan? Biasa. Nah, Pak Harsoyo itu tanglet ini jenengan kula berarti Pak. Asal Cilengsi po. Nggih. Nah, pokoknya kok bisa Makan mulu. saingan. Saingan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini anu Pak, menawi bangsa tengkok Pak hubungan itu zaman keluaran boleh bosonan itu juga pelan Pak. Istilahnya ini masih niki ngoten kados wonten napa nika ini kados jeding sing gedhe niku lho. Gentong gedhe niku nggih diparingi siwur. Oh, nggih. Sawaya-waya nyepaki wong mlebu ngombe kan itu nggih. Mriki nggih ngoten sami mawon. Boleh. Pengalaman biyen nggih. Nggih, riyen nggih wonten itu. Terus Nonton. Ini niki. Oke, nek. Iki tanggal kira kabupaten niki. ya iki itulah. Itulah ya. Harus ngomong sebentar. Apa ngomong? Harus ngomong suka. Tiga menit lagi. Kendaraan kalau parkir wonten mriku. Nggih, Pak truk niki rada mojok mriku. Sekolahnya beler. Oh. Pilih ngasak kacang. Oh. Oh, nggih nek biyen sabaraan kula nu cara padha Ngomong mangkat orang wae kesusu mangkat lah. Tanggal kelengin. Ajeng kono. KRT. Seperti Sinal tadi. Loh, jangan. Mbah.
Kapan datang? Kemarin, Pak. Oh. Wes, sing ngadohi wes teko dhisik ya. Sampun Kabar Pak RT. saya. Iya. Anu disandung. Piye kabare, Pak? Alhamdulillah sehat. Saya dengan RT Jakarta. Sekarang udah jadi RW. Rangkap. Sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang hadir di Padepokan ini kita dihadiri oleh sahabat kita jemaah DNSA dari Jakarta, kemudian juga sahabat saudara Allah dari Boyolali dan dari Kerawang, Kang Darman, Pak Poyo, dan lain-lain. Juga saya ucapkan selamat ikuti Bapak Ibu jamaah saudara Allah dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang sadar Allah, jiwa yang lurus Allah. Sehingga syukur kita bukan karena apapun, tapi kita betul-betul syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita selalu bisa menjalankan amanah-amanah Allah dengan lurus Allah. Nah, menjalankan amanah Allah itu yang bagaimana? Menjalankan amanah Allah itu harus berdasarkan perintah. Jadi di sini kita coba rinci dalam satu kesatuan yang terdiri dari amanah, tanda, dan perintah. Kalau kita bekerja, berdagang misalnya, tentunya amanahnya adalah pelanggan, masyarakat yang belanja. Dari amanah itu tandanya apa? Kita harus jeli. Kalau kita sebagai pedagang, kita harus jeli. Jeli membaca tanda. Apa kebutuhan masyarakat pada saat ini dan di tempat kita mau berdagang. Nah, dari tanda-tanda itu, misalnya butuhnya kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan masak-masak dan lain-lain. Ya tentunya kita harus mengikuti tanda yang diberikan Allah. Maka kita berjualan atau berdagang kebutuhan sehari-hari. Jadi kita berjualan atau berdagang kebutuhan sehari-hari itu dalam rangka menjalankan perintah Allah.
Jadi kalau niat kita lillahi ta'ala, niat kita karena Allah, maka aktivitasnya harus karena perintah Allah. Jadi bukan kita niat karena Allah, aktivitasnya karena duit. Enggak nyambung. Kalau sudah lillahi ta'ala, tindakan kita ya karena perintah Allah. Amanah itu yang berikan Allah. Tanda juga yang berikan Allah. Maka perintah itu juga dari Allah. Nah, seperti kita hidup ini, masalah rezeki, masalah duit, dan lain-lain, itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi kalau kita menjalankan amanah, jangan karena duit, jangan karena mencari duit, karena duit itu sudah dijamin. Allah menjamin rezeki semua hambanya. Harus betul-betul yakin. Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Kalau Allah masih menghidupkan kita hidup di dunia, maka Allah pasti memberikan rezeki agar kita hidup di dunia, agar kita bisa hidup di dunia, itu pasti. Dan kita juga harus yakin bahwa hidup kita itu dalam menjalankan amanah selalu dipermudah oleh Allah. Jadi ada 2 poin, kita harus yakin bahwa hidup kita dicukupi oleh Allah. Yang kedua, yakin hidup kita dipermudah oleh Allah, apapun keadaannya. Baik. Oleh karena itu, kita yang di sisi lain sebagai hamba, di sisi lain juga sebagai khalifah, dalam syiar sadar Allah ini, dalam menuntun atau memberikan satu pencerahan-pencerahan pada masyarakat luas, itu juga harus karena perintah Allah, jangan karena duit. Seperti saya sendiri, ketika diperintah Allah untuk ke Jawa Timur, untuk ke Jawa Barat, Jakarta sampai Sumatera, itu bukan karena cari duit. Tapi ketika Allah perintah, pasti Allah memberikan kemudahan untuk melakukan perjalanan. Pasti. Tapi kalau kita diperintah ego, kita mumet, kita akan mikir duitnya dari mana, dari mana. Itu. Bisa berangkat, kalau Allah mempermudah, pasti perjalanan kita akan dituntun oleh Allah dari daerah satu ke daerah lain. Dan bisa diperjalankan lagi pulang ke Padepokan. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu yang selama ini menjalankan dakwah sadar Allah, itu nggak usah bingung tentang duit. Jadi di sini dilarang keras untuk meminta. Kalau kita sudah sadar Allah, kita yakin pada Allah, kita mohonnya hanya pada Allah. Misalnya Allah perintahkan untuk ke Jakarta, pasti Allah ngasih tiket untuk ke Jakarta, itu pasti. Allah perintahkan untuk ke Gresik, Tulungagung, ke Palembang, pasti Allah mencukupi dan mempermudah. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang selain sebagai menjalankan tugas kita sebagai khalifah Allah, ketika kita berumah tangga pun juga harus yakin. Saya dulu waktu usia 25 tahun, ketika mau nikah, saya ngomong sama bapak, Pak, saya jatuh cinta pada seorang X. Saya mau nikah. Bapak ngomong gini, ya udah, kalau mau nikah ya nikah saja, nggak usah nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, ya kalau besok kamu kaya, kalau enggak. Bapak meyakinkan saya, kalau kamu berumah tangga, pasti Allah mencukupi rumah tanggamu. Pasti.
juga punya teman dulu satu jamaah Yasin di desa saya. Nah, itu seorang tukang becak. Teman satu jamaah seorang tukang becak. Beliau mampu menyekolahkan anaknya itu sampai SD. Secara ekonomi hanya mampu sampai SD. Nah, ketika berjalan menghadiri pengajian, saya motivasi. Jenengan harus yakin pada Allah. Harus yakin pada Allah. Ketika anak-anak ingin melanjutkan sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi, jenengan harus yakin pada Allah. Kalau ini perintah Allah, ini kehendak Allah, pasti terjadi dan jenengan akan mampu untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Yakin, pekerjaannya tetap becak, Pak. Tapi anaknya lulus sarjana. Mikir duit terus ya stres, Pak. Jadi ada 2 poin. Kita harus yakin bahwa kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Allah. Dan yakin bahwa itu perintah Allah. Jadi tugas kita apa? Saya berdagang. Karena Ayo Bang, ngomong. oh iya, gak nutup kan? Oh ya, maaf Bapak Ibu ya. Jadi internetnya tadi ada trouble. Maka karena kita juga dibatasi oleh waktu, yang penting ada 2 poin itu. Mari kita tingkatkan keyakinan kita pada Allah, kata Yusuf, jaminan Allah bahwa hidup kita. Kalau kita masih hidup di dunia, berarti kita masih diberi rezeki oleh Allah, masih dicukupi oleh Allah. Kalau kita diperintah melakukan aktivitas, pasti Allah akan memudah kita dalam menjalankan perintah Allah. Jadi yakin kita dijamin oleh Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan kita dan yakin Allah mempermudah hidup kita. Jadi 2 poin itu. Untuk selanjutnya, ini kita kehadiran jamaah sadar Allah yang Alhamdulillah, terima kasih Bapak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa kumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah Allah memperjalankan jiwa, raga dan ruh saya datang ke Padepokan dari melalui perjalanan Gresik, Sidoarjo, lalu Padepokan Surakarta. Nah, ini saya akan sedikit berbagi dalam tema melayani malam ini. Khidmat kepada Allah, melayani karena Allah. Nah, ini jadi banyak teman-teman yang mengatakan, kok bisa Yusuf kemana-mana tanpa uang? Kok bisa Yusuf kemana-mana 0 rupiah? Nah, ini kalau pakai akal pikir kita ya nggak mungkin. Tapi di saat kita menggunakan jiwa kita, kesadaran kita kepada Allah, disitulah Allah akan membimbing. Dan disitulah kita akan menyaksikan bagaimana Allah memberikan fasilitas ongkos, fasilitas makan, fasilitas tempat tinggal. Jadi di saat kemarin itu ada
teman dari Gresik dan ada teman dari Surabaya ketemu di Cilengsi awalnya. Nah, beliau mengatakan, Mas Yusuf minta sama Allah diperjalankan ke Surabaya. Siapa? Dan tiba-tiba teman-teman dari Gresik kangen dan memerlukan terapi. Jadi di grup itu ada yang mengatakan, kapan Yusuf pulang lagi ke Gresik? Insya Allah nanti diperjalankan Allah. Nah, tanpa rencana akal pikir saya, tiba-tiba Allah menggerakkan dan memberi fasilitas tiket untuk pergi ke Gresik. Nah, dari sepanjang perjalanan itulah saya menyaksikan bagaimana Allah memberikan fasilitas makan, minum. Nah, di sini begitu sampai di stasiun, Allah gerakkan teman-teman menjemput. Nah, di situ begitu sudah dijemput ke tempat tujuan, ke tempat Pak Kamai Simatupang di Gresik gitu. Nah, di situ mulai pelayanan. Melayani teman-teman karena Allah. Di saat melayani teman-teman karena Allah, disitulah Allah buktikan jaminan-jaminannya. Kopi teko dewe, rokok teko dewe, nasi teko dewe. Tapi dalam kesadaran kita itu menyaksikan bahwa ini adalah jaminan Allah. Tidak berhenti di makhluknya yang mengantarkannya. Itulah bukti nyata aplikasi sadar Allah dalam kehidupan. Dan ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Waktu kejadiannya itu di majelis di Cengkareng, Pak Pur ini. Kesaksiannya, dulu itu kita kan beranggapan kalau kita butuh uang itu harus mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan uang. Tapi ternyata begitu menggunakan kesadaran, dalam keadaan nggak ada apa-apa, nggak punya uang buat makan, nggak ada makanan yang harus dimakan, keadaan nol, nggak ada apa-apa. Tapi begitu kesadarannya timbul, lalu melakukan nyapu karena Allah, ngepel karena Allah, nyuci karena Allah, di situ dibuktikan oleh Allah. Allah memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga untuk fasilitas makan. Dan inilah dahsyatnya. Tak kala kita iman takwa kita, apapun yang kita lakukan didasari dengan karena Allah ini akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbah Bejo, dari mulai hal yang terkecil kita harus niatkan karena Allah. Nah, jadi kalau untuk teman-teman dimanapun berada, baik kita sama-sama untuk tetap lurus ke Allah. Dan itu hanya sedikit cerita saja perjalanan tentang bagaimana diperjalankan oleh Allah dan menyaksikan jaminan-jaminan Allah. Dan mudah-mudahan dalam melayani ini kita memang harus benar-benar karena Allah. Dan untuk latihannya saya itu mengadakan pengobatan gratis. Nah, ini untuk latihan saya, tapi teman-teman nggak usah terpatok dengan apa yang saya lakukan. Bisa melakukan sendiri masing-masing dengan cara masing-masing untuk melatih bagaimana bisa melayani sesama kita dengan karena Allah tadi, lillah tadi. Karena terkadang kalau nggak dilatih, di hati ini masih gerutu. Nah, ini yang tahu diri kita sendiri. Tapi tak kala begitu kita sudah latih, sudah aplikasi melayani karena Allah, insya Allah di situ akan dipahamkan oleh Allah. Jadi saya cukupi dulu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadat. Nggak apa-apa, Sob, dari sana aja, Sob. Nanti kalau ini kan kelihatan muser-muser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak-bapak yang ada di Padepokan, Bapak Ibu dan saudara semua yang online saat ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kita belajar sadar Allah atau belajar ihsan. Ini ya yang kita tiru ini ya pendahulu-pendahulu kita dari Nabi Muhammad, sahabat sampai para wali-wali sampai ulama-ulama yang saat ini. Jadi beliau-beliau ini itu orang mikir dunia, ya. Orang mikir duit ya. Ya kalau para wali kekasih Allah itu kan model bagi kita. Artinya mereka yang harus kita tiru, bukan dimintai karomahnya, gitu. Bukan hanya dimintai berkahnya, gitu. Tapi ditiru perilakunya. Gitu. Ya kan lebih baik gitu daripada minta berkah nanti takutnya malah syirik malah. Lebih percaya kepada wali daripada pada Allah. Ini mah repot toh. Ini ya enggak apa-apa, tapi kita tetap yakin bahwa Allah lah yang memberikan semuanya. Nah, para wali itu, para kekasih Allah ini yang kita tiru. Karena para kekasih Allah ini yang ditiru ya Rasulullah gitu. Jadi salah satunya yang kita tiru sekarang dari kekasih-kekasih Allah itu adalah mereka itu tidak cari duit gitu loh. Orang mikir dunia gitu. Nah, terus gimana? Masa kita nggak makan? Ya, masa kita nggak kita nggak makan, kita nggak beli minyak, ya. Kita nggak beli lombok. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan pengalaman dari Yusuf mengenai melayani, konsep khidmat. Konsep khidmat. Ini nguji keimanan kita betul-betul itu. Ya, nguji keimanan, nguji ketauhidan. Apakah tauhid kita itu betul-betul lurus ke Allah apa lurus ke duit itu? Kalau kita kerja karena cari duit ya berarti kita lurus ke duit, tidak lurus ke Allah. Padahal setiap sholat kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika kerja nggak ke Allah tapi cari duit. Nah ini yang repot. Nah, maka di dalam kita hidup itu bagaimana aplikasi kesadaran ini? Oke lah, kalau yang lain mungkin kerja itu targetnya adalah peningkatan omset, ya kan? Peningkatan penghasilan. Nah, kalau kita belajar bagaimana peningkatan pelayanan. Tadi siang saya ngomong sama Yusuf. Bulan ini berapa yang bisa dilayani dari terapi itu? 100. Bulan depan 150 berani nggak? Insya Allah. Nanti kalau ini berhasil, bulan depannya lagi 200. Padahal gratis loh. Ya. Loh, dulu itu orang itu kalau mau lulus dari pondok pesantren ya toh, itu disuruh jalan itu keliling Jawa, nggak boleh bawa apa-apa. Loh kok bisa hidup? Ya itulah
kekuasaan Allah. Maka sekarang ini kita fokusnya jangan cari duitnya, tapi seberapa banyak yang kita bisa lakukan untuk melayani. Itu akan diuji. Kalau iman kita nggak kuat ya jebol. Mesti menggok neng duit, mesti menggok neng duit, mesti menggok neng duit itu tok. Ya, ini merupakan bentuk penerapan loh ya. Nek ra kuat ya rasa melu-melu, dianggap aja omong kosong omonganku itu. Nek ra kuat loh. Tapi saya bilang sama Ayusuf, buktinya ada nggak? Buktinya kalau melayani itu Allah memberikan rezeki. Banyak Pak, ya sudah. Gitu. Loh yang kita contoh itu kan para nabi. Siti Hajar. Amanahnya Nabi Ismail. Tandanya haus. Ya kan? Perintahnya apa? Memberi minum. Tapi nyatanya apa? Nggak ada minum Anda. Bisanya cuma apa? Lari-lari. Sofa mawar. Tapi ya situ yang dilakukan. Nah, Allah mengeluarkan zam-zam. Jadi antara apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan dengan apa yang Allah berikan itu nggak nyambung semua gitu loh. Di logika itu nggak ada sambungannya. Nah sekarang Ismail haus. Lah kok Siti Hajar sofa marwah. Kan nggak masuk logika. Setelah itu dari sofa marwah, dari kakinya Nabi Ismail keluar air. Kan nggak masuk logika, kan nggak nyambung. Ya sebetulnya itulah Allah. Aduh, kalau nggak mau mencontoh situ, mau mencontoh Siti Hajar, mau mencontoh siapa? Mau mencontoh kisah-kisah Nabi, mau mencontoh siapa? Perilakunya siapa? Mau mencontoh Bill Gates? Mau mencontoh Tung Desem Waringin? Mau mencontoh siapa lagi motivator-motivator itu yang non muslim? Ya kita contohnya para nabi. Ya kalau mereka hidup financial freedom, wow, bebas finansial, passive income, wow, tengok-tengok itu duit, no. Hidupnya untuk apa kalau main tengok-tengok itu duit gitu. Itu kan yang banyak diiming-imingkan sama orang-orang. Yang dicontoh itu mbok ya Nabi Muhammad. Yang dicontoh itu mbok ya para wali kekasih-kekasih Allah dalam menjalankan kehidupan ini. Para wali nggak kerja, enggak. Tapi dia melayani. Melayani jamaahnya, melayani siapapun yang datang, melayani ini semuanya. Kalau kekasih Allah itu jangan hanya dilihat dari kiainya saja loh. Kadang-kadang petani itu juga ada yang kekasih Allah. Tapi dia ditutup sama Allah, nggak ada yang tahu. Nah, dia melayani apa? Melayani tanaman, melayani padi, melayani mungkin hama-hama itu dilayani dengan baik. Ya Allah memberikan rezeki. Nah ini kita melayani itu harus meningkat. Kalau hari ini kita bisa melayani 10 orang, besok usahakan bisa 12. Besok lagi bisa 13. Semakin banyak yang kita layani, Allah beri rezeki akan semakin banyak. Makanya kita nggak usah ngurusi rezeki, karena rezeki itu urusannya Allah. Urusan kita apa? Ya kita minta aja, minta ya Allah beri rezeki ya Allah. Udah setelah itu nggak usah diurusi. Selebihnya nggak ada. Urusan kita adalah bagaimana kita melayani siapapun. Jadi ini sudah dipraktekkan. Mas Mul, potong rambut, tarik bayaran nggak Mas? Nggak. Pak Yusuf, terapi gratis, diminta bayaran nggak? Nggak. Bejo, ngajari apa? DN di sini, tarik bayaran nggak Pak?
Pak Boyo, kalau pas ke sini ngajari jamaah, nemeni jamaah, mencarikan penginapan. Cari bayaran nggak Pak? Enggak. Kang Darwan nih, ya hari nyapu di sini, bersih-bersih, ini ngerawat semua yang ada di sini. Minta bayaran? Enggak. Tapi kok ya gemuk-gemuk. Pagi-pagi bawa gorengan, ada yang datang bawa gorengan, bawa pisang satu ini, bawa beras ini. Bawa mie 1 dus. Loh, ini gimana? Ya seperti itulah. Kehidupan kita ini mencoba. Gitu loh. Mencoba untuk berkhidmat. Bahasanya tuh berkhidmat ya. Melayani, berkhidmat. Dulu Rasulullah pun berkhidmat kepada sahabat-sahabatnya itu. Ya, ada orang keluh kesah, didengarkan sama beliau, diberi nasihat. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau jenengan, kalau Bapak Ibu tanya ke saya bagaimana untuk meluaskan rezeki, saya nggak akan kasih amalan, saya nggak akan kasih sholawat, saya nggak akan kasih dikir dan wirid itu. Kamu layani saja orang-orang yang bisa kamu layani. Semaksimal mungkin ikhlas lillahi ta'ala, nanti rezekimu lancar. Tapi jangan diniatkan cari rezeki loh, nanti keliru meneh. Sudah karena Allah, nanti Allah itu pasti memberikan. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu pasti. Kalau kita melayani bertakwa dengan ikhlas karena Allah, pasti Allah memberi rezeki. Itu bukan omongan kosong. Itu firman Allah. Jadi kita enggak mempraktekkan ini ya, ada buktinya, sudah terbukti gitu. Ya nak. Ya sekarang yayasan seperti ini punya pondok pesantren. Loh, ya. Walaupun tidak di sini. Saya juga nggak mikir kok iso duwe pondok pesantren ya. Saya nggak ngajar di sana juga, cuma ada petugasnya di sana, lu iso duwe pondok pesantren ya. Terus ada rumah-rumah yang digunakan untuk kelompok-kelompok pengajian, kok bisa nyebar seluruh Indonesia gini ya. Ya saya cuma niat, ya Allah, saya siap untuk berdakwah seluruh dunia. Seluruh dunia. Sadar Allah ini bisa menyebar ke seluruh dunia, dimanapun berada. Mbok ning Arab, ning Mekah, niatnya gitu. Solo the spirit of Islam. Ya niat kan nggak apa-apa, niat baik kan nggak apa-apa. Mau jenengan niat bisa berdakwah seluruh dunia ya nggak apa-apa. Ya sudah itu. Ya. Terus apa yang saya lakukan? Ya apa yang bisa saya lakukan aja, nggak neko-neko, nggak terus saya jalan-jalan ke luar negeri dakwah ke Mekah, ya nggak usah. Kalau diperjalankan Allah seperti tadi ada Mbak Bejo juga jelaskan, kalau memang diperjalankan Allah ya berjalan, kalau enggak ya sudah, apa yang bisa dilakukan. Dulu guru saya bilang begini, yang penting itu kamu lurus ke Allah ini loh. Nanti orang-orang yang mau ke Allah itu deket kamu sendiri. Dia jari jauh, Jakarta itu loncat dia. Doyone melompat dia. Sing sekitar Solo, ora kena doyone ya. Jadi doyone kaya doyo dukun. Terkenalnya yang ado-ado. Dukunan terkenal ado-ado. Nah ini, jauh-jauh. Sampai Malaysia, Singapura, Papua. Nah itu meloncat. Makanya ini yang penting kamu lurus ke Allah. Meskipun kamu hanya melayani semut misalnya lah gitu. Kamu layani betul-betul. Karena Allah. Nah karena Allahnya ini doyone dia. Nanti orang-orang yang pengen belajar ke Allah itu akan mendekat sendiri. Iya. Dan itu terbukti Pak. Termasuk AA ini cerita. Waktu belum ketemu saya. Doanya apa Kak dulu Bisa ketemu saya itu? Ya Allah bertemu
saya dengan guru besar zikir nafas. Nah, akhirnya Ya itu pertama kali di kebun jeruk. nah kebun jeruk. Nah kalau jenengan datang ke rumah itu ya Allah berikan aku bimbing dengan keilmuannya yang mengajarkan aku lurus kepadamu ya Allah. Enggak lama jenengan telepon. Datang ke rumah. Datang ke rumah. Ini saya nggak berkayasa, saya ingin aja telepon AA, mumpung di Jakarta aku tak telepon gitu. Aku ke rumah ya, ya. Saya bukannya seorang yang tahu, wah ini AA membutuhkan saya nih, saya langsung datang di depan. Oh, ya enggak gitu, saya enggak ada kesaktian apa-apa. Cuma Allah itu menggerakkan. Gitu. Nah, ya. Banyak yang artinya yang sefrekuensi tentunya ya. Kita ingin belajar ke Allah, ingin mendekat ke Allah. Allah tunjukkan lewat YouTube, Allah tunjukkan lewat tulisan-tulisan, akhirnya datang ke sini. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin hidup kita itu ingin bahagia, ingin santai, rileks, nggak usah mikir rezeki. Rezeki itu sudah Allah ya tanggung. Tugas kita adalah melayani. Kita melayani sebanyak mungkin orang-orang yang butuh kita. Ya ini mungkin bagi pendengar yang saat ini sedang nonton video ya mungkin nggak percaya. Apa yang ngomong ya asli ini saya ngomong nggak bohong gitu loh, sudah ada buktinya gitu loh. Saya sendiri membuktikan, banyak teman-teman yang sudah membuktikan gitu. Ya masa aku nyampe ke gini, nyampe ke sing teori tok ayo ndak. Dan Quran pun saya kira juga ini menyebutkan begitu. Ayo cari di Quran. Ada nggak perintah cari rezeki gitu? Kejarlah rezeki atau carilah rezeki gitu. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Tapi kebanyakan kan menjemput rezeki, mencari rezeki. Bahkan ada yang pakai magnet, pakai besi sembrani itu, ditarik-tarik. Saking budi Pak. Saking budi. Oh Pak Mujio. Oh dari Jakarta. Alhamdulillah. Ini putra nih. Saking pondok. Di pondok enggak? Sudah tidak di pondok pesantren? Oh iya. Duduk ini. Iki nggih mboten napa-napa. Kalih kula. Alhamdulillah. Pak Mujio di Cengkareng. Mana Pak? Tangerang. Tangerang. Loh. Tangerang enggak? Saya Cengkareng. Apa tulis, Mas? Anu, Mas. Oke. Pak Tangerangnya mana Pak? Polres. Oh Flores. Oh dekat sama Cengkareng. dekat. Sama? Saya tuh dekat ke Flores. Ayo kapan nanti kalau Bu Haji Ayu itu di Flores. oh iya. Di stasiun. Ya dekat dan jauh dari stasiun. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi tema kita tentang melayani, berkhidmat. Itu bentuk takwa kita kepada Allah. Jadi jangan takut tidak kebagian rizki.
Jadi kadang-kadang menceritakan seperti itu kadang-kadang ya gue sombong. Nah, itu gitu ya. Menceritakan rasa kerja gue duit teko dhewe jadi sombong ini. Tapi kan ini untuk internal ya. Gitu? Ini kan khusus jamaah DN. Jadi saya sampaikan ini, saya bukannya sombong gitu, tapi ini harus saya sampaikan jadi, karena bukti kebenaran Al-Qur'an gitu. Ada yang pernah saya tarik uang pengajian di sini? Hah? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Nah, ya enggak ada. Orang beberapa kali kita pelatihan di sini sampai 100-200 orang ya. Ada yang saya tarik. Tapi ya alhamdulillah bisa makan bareng, bisa kumpul, bisa itu. Dan anehnya setiap ada kegiatan setelah itu kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi. Jadi Allah itu akan memberikan kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita itu membutuhkan, pasti Allah ngasih. Jadi Mbak Zen, waktu mau nikah ya Mbak Zen, wejangannya Bapak apa tadi Mbak Zen? Nikah aja. Nah, sangat ini suge. Terus? Nah, kenapa? Karena jadi suami itu yang penting tanggung jawab terhadap istri, amanahnya istri, keluarga. Aku kudu iso nyukupi gitu. Prinsipnya kan melayani. Aku kudu iso melayani istriku, keluargaku. Nah, konsep melayani ini akhirnya Allah memudahkan rezeki. Jadi itu. Makanya semakin banyak anak, akeh apa? Banyak anak, banyak rezeki. Loh betul. Kalau konsepnya melayani anak, gitu loh. Bukan pikirnya gini, aku kalau banyak anak, nanti kalau aku sudah tua, tinggal narik duit dari anak-anak saya. Nah itu pasti banyak anak, rezeki seret. Tapi kalau konsepnya adalah anak saya harus hidup semua, anak saya harus bahagia semua, anak saya harus terawat semua, anak saya harus sehat semua. Ini kan melayani, ya kan? Melayani. Nanti rezeki itu datang. Saya tadi Mbah Bajo juga mencontohkan. Supir becak apa siapa tadi Mbah? Ya, supir becak. Nah, supir becak. Yuh, secara logika dia hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai SD. Tapi karena apa? Supir becak ini harus bisa menguliahkan anaknya sampai selesai gitu. Kan melayani konsepnya. Saya supir becak ini melayani anaknya agar bisa sampai kuliah selesai, sekolah selesai, sampai kuliah. Akhirnya apa? Kok bisa sampai menguliahkan anaknya sampai selesai? Nah, itu kan semua Allah yang menggerakkan. Sehingga kita pun sebenarnya, kita itu sebenarnya ingin apa sih? Gitu loh. Coba keinginan ini sinkronkan dengan keinginannya Allah. Kalau saya punya anak, keinginan Allah itu apa? Keinginan Allah itu adalah agar anak ini bisa selesai sampai kuliah. Maka saya pun juga ingin begitu. Saya juga ingin bahwa anak saya itu kuliah sampai selesai. Antara keinginan saya dengan keinginan Allah sinkron. Setelah itu sudah pasti jalan layah tasib dan kita akan dibuatkan jalan keluar yang tak terduga-duga. Selesai, loh bisa gini ya, loh bisa gini ya, loh bisa gini. Nah, itu. Makanya hal-hal seperti ini itu betul-betul para waliullah itu sudah dipakai gitu.
Para wali sudah dipakai, maka muncullah kalau kita menyebutnya bentuk-bentuk karomah. Pernah suatu waktu itu ini sudah saya ceritakan berulang-ulang ya, silaturahmi ke Mbah Kyai Kusnan. Nah, rombongan itu banyak sampai dua elep itu kan banyak ya. Mungkin beliau persediaan beras itu tinggal sedikit, tinggal sak ceting tok itu, sak ceting itu segini. Ya karena beliau amanahnya adalah jamaah, ya Allah berkait ini, gitu. Ya di gini kan ya nggak habis-habis. Kita sadarnya setelah pulang, ya tadi satu ceting itu nggak habis-habis diambil orang, hampir orang 20 loh. 20 makan semua, kenyang semua. Tapi nggak habis-habis beras, nasinya itu. Ya karena beliau amanahnya adalah tamu-tamu ini, menghormati tamu. Nah, akhirnya Allah memberikan rezeki yang nggak habis-habis itu tadi. Nah, ini yang harus kita pegang gitu loh. Makanya di Quran nggak ada perintah cari rezeki, itu nggak ada, mau dicari loh. Paling-paling bertebaranlah kamu di muka bumi. Paling kalau gitu, bertebaran itu apa cari rezeki? Enggak. Biasa bertebaran itu layanilah mereka yang butuh bantuanmu. Nah, gitu loh. Carilah rezeki, enggak ada. Carilah duit apa meneh. Ayo ada enggak Qurannya gitu? Kalau ada saya pengen belajar, karena saya sudah nyari itu. Mana sih perintah nyari duit itu? Enggak ada. Gitu loh. Enggak ada. Nah, ini keluar dari anggapan umum, Pak. Ya, pengajian-pengajian seperti ini itu kalau didengarkan dari luar ya aneh gitu loh. Tapi ini pelakunya banyak, Pak. Pelakunya di sini, Pak. Buka potong rambut, orang narik duit. Gitu. Nyatanya cik seger buger. Ya, nah ini yang merawat padepokan, marbotnya padepokan, wetengnya tambah gede. Ya, makmur ya. Bisa makmur lah, itu pisang barusan datang segitu coba. Jaminan dari Allah muncul gitu-gitu ya. Piye sing ngarep kuru tuh. Iya toh? Ya Allah. Makanya Bapak Ibu, nanti Mbak Bejo sampaikan ya, kita nggak pernah minta uang itu. Ini Mbak, tadi Mbak? Nggak pernah ya? Nyari iuran ya nggak pernah ya? Apalagi mahar. Gitu, nggak pernah toh. Ayo siapa yang belajar di Kenapas? Maharnya 1 level cukup 1 juta. Sugih aku. Tapi sugihnya itu sugih nggak jelas. Ya. Baik. Jadi karena apa ya? Kita itu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Nek orang duit minta sama Allah, rasa golek duit gitu loh. Minta sama nyariin beda apa sama, Pak? Beda. Hah? Beda. Loh, beda toh? Lah iya. Lah kok mbok padake? Nek wis minta kudu nyari. Lho ngono sing ngudokke sapa kuwi? Iya karena butuh, hanya kepadamu aku menyembah, wa iya karena nasta'in, dan kepadamu aku meminta. Wis dah. Setelah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus berarti apa? Ya sudah, kita melayani kan jalan yang lurus. Kalau sampai ke duit, nah itu nggak lurus, belok pasti. Aku tak membesarkan anak. Wah, nanti kalau aku tua biar ada yang merawat. Wes, belok. Aku tak mendidik anak di pondok pesantren menghafal Quran, biar nanti kalau lulus cari universitasnya gampang, benar.
Aku wis menggok meneh. Sekarang kan banyak universitas menggratiskan kuliah bagi mereka yang menghafal, bagi mereka yang hafal Quran. Tapi itu nggak boleh jadi motivasi untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren. Terus menghafal ya, mau kuliah ben gampang. Gampang piye? Gratis. Alah, ngapalke 30 juz sok main golek gratisan. Kan sepele banget itu. Jangan, ini Quran ini mulia. Anak yang hafal Quran ini mulia, jangan direndahkan. Ditukar dengan gratis kuliah. Ini banyak terjadi loh, Pak. Kan sayang gitu loh. Ini mulia gitu. Jadi jangan sampai orang tua sebagai support utama anak itu salah di dalam meniatkan anak untuk menghafal Quran. Jadi anaknya juga lurus ke Allah, niat untuk menjaga Quran, bisa mengamalkan Quran dengan lebih mudah dengan hafal. Orang tuanya juga begitu. Nah, sehingga sinkron. Nah, Bapak Ibu, konsep melayani ini akan terus saya sampaikan. Ya, tolong juga para trainer-trainer Dzikir Nafas, trainer-trainer di NSA, dimanapun berada, ya bisa menjadi model lah, bisa menjadi contoh bagi jamaahnya untuk betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Ya, jangan sampai kegiatan-kegiatan kita itu berangkat dari minta-minta. Apa? Minta iuran, minta donatur. Ya. Tapi kalau jamaah memberi ya, kita terima. Karena itu dari Allah. Hakikatnya. Pak, ini ada uang sekian untuk yayasan. Oh, ya, terima kasih, alhamdulillah. Tapi tidak minta gitu loh. Nek diberi, jangan nolak. Nah, ini prinsipnya gitu. Wah, jangan. Saya hanya ke Allah. Nah, itu sombong, kurang ajar. Iya toh, jangan. Enggak. Oh iya, terima kasih Bu, mudah-mudahan berkah. Gitu loh. Diterima dengan senang hati. Gitu. Ya dakwah kita itu tadi santai. Ada uang ya. Kita jalan. Kalau memang nggak ada uang berarti Allah belum mengizinkan. Ya, jadi pakai cara yang lain aja. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berlatih untuk lurus ke Allah melalui dzikir nafas. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan duduk rileks, duduk santai. Bapak-bapak yang ada di Padepokan yang baru kali ini datang, kita akan mempraktekkan zikir nafas selama kurang lebih 10-15 menit. Saya pandu dari sini. Tinggal diikuti saja apa yang saya sampaikan. Ya. Biar lebih empuk ya bantalnya dipakai. Enggak dipakai ya enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang di rumah duduk yang santai, boleh sambil bersandar, boleh sambil duduk di sofa atau bersila atau duduk timpuh, monggo. Baik. Baik, kita niatkan lurus ke Allah. Tidak ada niat yang lain. Tidak ada niat yang lain kecuali kita ingin menghadap Allah.
Baik, kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, kita belajar mulai dari level 1, yaitu menyadari nafas. Level 1 menyadari nafas. Bapak Ibu sadari nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Hanya ada dua itu. Coba sadari, seolah-olah Bapak Ibu menyadari dari luar tubuh Bapak Ibu, dari luar jasad Bapak Ibu, menyadari nafas yang masuk dan keluar. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu. Saya akan naikkan kesadaran Bapak dan Ibu. Kita akan naikkan kesadaran kita untuk masuk level 2, yaitu menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Nah, dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita bahwa Allah lah yang menggerakkan nafas kita. Kita sadari Allah sedang menggerakkan nafas kita, nafas masuk dan nafas keluar. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengimani Allah yang menggerakkan nafas, mempercayai Allah yang menggerakkan nafas, kita sebut nama Allah. Ketika nafas masuk, hu, nafas keluar, Allah. Jadi Allah yang menggerakkan nafas kita, kita sebut. Setelah kita mengenal Allah, yaitu yang menggerakkan nafas kita, kemudian kita sebut dalam hati. Ketika nafas masuk hu dan nafas keluar Allah. Hu, Allah. Dengan mengenal Allah, dengan menyadari Allah, kemudian kita sebut, maka terjadilah yang dinamakan dengan silatun atau kesambungan. Allah. 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 Terus Bapak Ibu sebut nama Allah dengan kesadaran, dengan menyadari Allah. Kita sebut, kita panggil dengan sebutan hu, nafas masuk, Allah, nafas keluar. Hu, Allah.
Allah. Baik. Lakukan terus Bapak Ibu level 2 ini. Ketika nafas masuk, nafas keluar Allah. Setelah kita menyebut, mengenal dan menyebut nama Allah melalui nafas, sekarang mari kita melakukan perjalanan dengan jiwa kita. Ketika nafas masuk, jiwa kita mendekat ke Allah. Ketika hati kita menyebut Allah, jiwa kita pasrah kembali kepada Allah. Mendekat. Ketika Allah pasrah, Allah. Jadi perjalanan jiwa kita mendekat pasrah, mendekat pasrah, mendekat pasrah. Disinilah kita melakukan sebuah spiritual journey atau perjalanan spiritual menuju kepada Allah dengan mendekat, berserah, mendekat, berserah, mendekat, berserah. Allah, Allah, Allah. Terus mendekat, pasrah, mendekat, pasrah. Nah, kemudian untuk masuk ke level 4 dapat Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sudah berada pada keadaan kosong, berada pada keadaan fana, berada pada keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika itu Bapak Ibu melakukan nafi isbat untuk masuk ke level 4. Ketika dalam keadaan kosong tadi, ketika yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai Bapak Ibu mendapatkan kesadaran bahwa seluruh yang ada itu karena kekuatan Allah. Alam semesta ini bergerak, termasuk tubuh kita, itu karena kekuatan Allah. Kesadaran akan kekuatan Allah inilah jiwa kita tenggelam di dalamnya, dan itu kita namakan dengan sibghoh. Tenggelam dalam lautan kekuatan Allah. Dalam keadaan ini kita belajar nantinya untuk menjalankan amanah-amanah Allah. Baik, Bapak Ibu.
teruslah tenggelam di dalam lautan kekuatan Allah. Teruslah, jika Bapak Ibu masih di level 3, teruslah untuk mendekat berserah, mendekat berserah. Jika Bapak Ibu masih level 2, sebutlah nama Allah dalam setiap nafas. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan melanjutkan zikir nafasnya. Panduan dari Padepokan akan saya akhiri sampai di sini.